Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkah dan hidayahnya sehingga kita bisa ketemu lagi pada mata kuliah Kimia Fisik 1. Dan mudah-mudahan saudara dapat beraktivitas hari ini dengan sehat walafiat. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang kesetimbangan kimia. Nah, di sini kita akan mempelajari kesetimbangan kimia itu, bagaimana kesetimbangan kimia itu ungkapannya eh, kita turunkan dari suatu persamaan. Nah, kemudian kesetimbangan kimia untuk gas ideal, kemudian penentuan tetapan kesetimbangan, lalu materinya lagi kesetimbangan antara gas dan zat padat, pengaruh temperatur pada kesetimbangan kimia, dan kesetimbangan kimia dalam larutan cairan. Nah, sebelum kita masuk pada materi kesetimbangan kimia, kita mengingat kembali ya bahwa kesetimbangan kimia ini juga sudah pernah dipelajari di kimia dasar. Nah, biasanya di kimia dasar itu kita mempelajari kesetimbangan kimia itu berdasarkan aspek kinetika. Mungkin saudara sudah tahu ya bahwa kapan suatu reaksi kesetimbangan itu terjadi apabila laju ke kiri sama dengan laju ke kanan ya. Jadi akan bisa diungkapkan tetapan kesetimbangan ya secara aspek kinetika bahwa tetapan kesetimbangan itu adalah pembagian antara reaksi produk dibagi dengan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di sini kita akan lebih banyak mempelajari kesetimbangan kimia itu ditinjau dari aspek termodinamika. Ya, jadi seperti kita ketahui, suatu reaksi kesetimbangan kimia itu terjadi jika energi Gibbs-nya sama dengan nol. So, reaksinya itu dikatakan dalam keadaan setimbang. Nah, kemarin kita sudah lihat ya bahwa delta G jika besar dari nol reaksinya tidak spontan, kalau kecil dari nol reaksinya adalah spontan. Nah, kemudian kita masuk pada materi hari ini yaitu penurunan ungkapan kesetimbangan ya. Jadi kita sudah tahu ya bahwa ungkapan kesetimbangan itu biasanya disajikan dalam suatu tetapan kesetimbangan ya. Tadi sudah dikatakan tetapan kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan itu sama dengan pembagian konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Nah, ternyata ungkapan kesetimbangan itu bisa dipelajari dari aspek termodinamika. Dalam hal ini adalah dari energi Gibbs. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa energi Gibbs itu adalah sigma Ni kali mu I. Ya. Jadi Ni itu adalah jumlah mol dari suatu zat yang ada dalam suatu reaksi, kemudian mu I itu adalah simbol dari potensial kimia. Nah, potensial kimia itu ya tentu berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Nah, di sini saudara bisa lihat ya bahwa jika suatu kesetimbangan kimia diketahui energi Gibbs-nya pada temperatur dan tekanan tetap, maka bisa ditentukan potensial kimianya ya. Jadi karena G itu ada berbanding lurus dengan potensial kimia. Jadi kalau kita turunkan energi Gibbs ya, perubahan energi Gibbs dibagi dengan perubahan cakupan reaksinya, maka akan sama dengan sigma Pi mu I ya. Jadi karena Ni tadi sama dengan Ni 0 ditambah Pi epsilon ya. Jadi epsilon itu adalah cakupan energi ya. Jadi epsilon adalah cakupan energi. Nah, kemudian diketahui bahwa VI mu I 0 pada keadaan standar itu sama dengan min RT ln PI AI VI. Ya, jadi
potensial kimia itu bergantung juga pada aktivitas dari reaksi tersebut ya. Jadi aktivitas itu bisa berupa konsentrasi. Nah, kemudian diketahui juga bahwa energi Gibbs dalam keadaan standar sama dengan min RT ln Kc ya. Jadi energi Gibbs itu dalam keadaan standar pada reaksi kesetimbangan tidak sama dengan nol ya. Jadi yang nol itu adalah delta G ya. Jadi delta G 0 itu sama dengan min RT ln Kc. Jadi ada hubungan energi Gibbs dengan K ya. Jadi K itu adalah konstanta kesetimbangan tadi ya. Jadi sudah diketahui konstanta kesetimbangan itu adalah K sama dengan secara umum bisa kita tulis ya V kali AI PI ya. Karena AI ini merupakan suatu aktivitas baik itu konsentrasi maupun yang lain ya. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuk konsentrasi maka K ini menjadi CI VI. Nah, V ini adalah simbol dari pembagian ya. Jadi kalau di dalam bidang matematika, V ini adalah menunjukkan bahwa ada pembagian ya. Kalau sigma tentu jumlah. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Misalnya ada suatu kasus contoh ya. Ini misalnya ada reaksi. Reaksinya adalah secara umum ya. Misalnya ada reaktan A ditambah B menjadi produk C ya. Nah, tentu di dalam suatu reaksi itu kita harus tahu koefisiennya berapa. Nah, di sini kita ketahui koefisien dari zat A itu A kecil, B besar itu B kecil koefisiennya, kemudian zat C, C kecil koefisiennya. Nah, kasus ini bisa kita tentukan berapa ungkapan kesetimbangan kimia. Artinya turunkan ungkapan kesetimbangan secara termodinamika ya. Jadi saudara bisa lihat di sini bahwa tadi kita ketahui delta G0 itu min RT ln Kc ya. Nah, sekarang Kc-nya itu adalah pembagian tadi, pembagian aktivitas produk. Nah, di sini produknya C ya, berarti AC pangkat koefisien C dibagi dengan aktivitas yang terjadi pada reaktan. Nah, ya, reaktan A dengan B dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, itu secara umum ungkapan kesetimbangan ya. Jadi kalau misalnya ada reaksi kimia yang lain, saudara tinggal mengaplikasikan. Nah, sekarang bisa dilihat ya bahwa ungkapan tadi ini ya asalnya dari mana. Nah, ini dia. Tadi kita katakan bahwa delta G0 itu delta G atau energi Gibbs dari suatu reaksi kesetimbangan itu adalah 0 ya. Nah, delta G itu sama dengan sigma PI mu I tadi ya. Nah, sekarang kita lihat reaktannya itu bagaimana. Reaktannya adalah A dengan B ya. Nah, produk C. Nah, biasanya untuk reaktan itu dia nilainya negatif karena berkurang ya. Kalau produk adalah positif. Nah, di sini saudara bisa lihat ya bahwa kita substitusikan ini koefisien A ini negatif ya karena A ini produk. A tadi reaktan ya, A reaktan, B reaktan juga, C produk ya sehingga dia bernilai positif dan ini kita samakan dengan 0. Nah, ini dia ya kalau reaktan jumlah PI mu I-nya harus negatif karena dia berkurang zatnya ya. Nah, kalau produk itu harus positif karena bertambah konsentrasinya. Nah, kemudian saudara substitusikan semua bahwa potensial kimia dari A itu adalah mu A0 tambah RT ln AA dikurang ini semua ya dikurang ini tinggal saudara rubah aja untuk B tentu semua B ya sampai aktivitas B ini untuk C potensial